gitu, siapa saja yang terlibat di sini, lalu dilihat lagi adat-adat yang mempengaruhinya, nah, seperti itulah ya kurang lebih ya. Ini denahnya seperti ini. Jadi terdapat jejak peninggalan struktur bangunan yang diperkirakan didirikan di sebuah dataran tinggi. Jadi terlihat ini adalah dataran yang paling tinggi di wilayahnya. Struktur bangunan dibagi menjadi teras-teras, dipisahkan batu, berbentuk mirip seperti wajah. Gitu. Kalau dilihat sekilas ya, jadi ini kayak wajah gitu. Mukanya gitu, terus senyumnya. Yang kirim pesan nanti ya. Ibu maaf, slide ganti. Oh iya. Sekarang udah ganti belum yang Keraton Lumajang? Masih di slide 2, Bu. Kenapa? Kembalikan lagi ke slide 2. Sekarang sudah berubah? Belum, Bu. Coba kita stop dulu. Kita ulang lagi. Ini kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Bu. Oke. Sekarang Kerajaan Lumajang, daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di kaki gunung tertinggi Pulau Jawa atau Semeru. Lumajang ini dikenal sebagai kota tua yang memiliki peradaban budaya, pertanian, pemerintahan, dan perekonomian yang cukup terkenal maju juga pada masanya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang saat itu memang berjaya di masa-masanya gitu ya. Asal katanya dari apa sih? Dari Lumajang yang diketahui penulisan sejarah adalah prasasti, naskah-naskah kuno, dan bukti petilasan. Jadi Lumajang tuh seperti itu. Nah, ternyata memang banyak gitu. Di situ tuh bukti-buktinya banyak. Jadi kayak situs Keraton Lumajang ini dibangun dan diperkirakan di tahun berapa itu ada ditemukan di situ. Lalu terbuat materialnya apa saja gitu. Jadi di sini memang saat itu mungkin aset daerahnya banyaknya batu-batu merah, misalnya batu bata merah. Jadi ya material itulah yang digunakan pada saat itu. Nah, jadi tonggak berdirinya kerajaan Majapahit itu adalah di Lumajang ini. Sampai saat ini belum ditemukan. Kalau yang Majapahit reruntuhannya kan belum ditemukan, tapi jejaknya dari si jejaknya terlihat dari Lumajang ini. Di daerah Trowulan, siapa yang tahu daerah Trowulan ini mungkin nanti bisa bantu dilihat lagi, kalau iseng-iseng dicari lagi gitu ya. Ini salah satu contoh furniture peninggalan Majapahit. Jadi dulu tuh memang ya seperti berlebihan, tapi memang karakternya begitu gitu ya. Dulu tuh kayak satu furniture aja bisa dari batu yang ceglondong gitu, tiba-tiba terus dipahat-pahat begitu atau apa ya, karena saat itu kan banyak persediaannya dan mereka kuat begitu dengan seninya gitu. Jadi sehingga mereka biar bisa maksimal mungkin menggunakan material yang ada ya. Ini contohnya salah satu. Lalu pertitaan Jalutunda sebagai jejak Airlangga saat belum jadi raja, yang fungsinya adalah tempat mandi keluarga raja. Sampai sekarang konon kabarnya airnya itu masih mengalir, karena air mineral yang mengalir itu adalah titisan dari air zam-zam gitu ya. Konon kabarnya seperti itu. Nah, Jalutunda ini juga ada kolamnya yang suka digunakan oleh para pengunjung begitu ya, artinya suka dipakai berendam atau ya dipercayai mencari berkah atau apa dan lain-lain. Ini di Mojokerto, Jawa Timur.
lereng Bukit Bekal, dan ini tersembunyi. Sebetulnya Jalutunda itu kecil, makanya orang juga jarang perhatian mungkin, tapi kalau yang betul niat mau mencari peninggalan sejarah udah pasti ini ditemukan begitu. Nah, seperti ini posisi besarnya. Jadi ini memang terpencil, jadi tiba-tiba ada pertitaan aja begitu di tengah lapang gitu ya. Dulunya karena banyak pasti, cuman sebagian mungkin sudah punah, jadi sisa ini. Jadi ini adalah kolam pemandian, materialnya batu, dan sudah ada sentuhan teknologi juga untuk pengolahan airnya, sehingga bisa terkenal lebih baik begitu. Nih. Jadi ini diyakini memang banyak berkahnya gitu ya. Karena dulu pun juga ini adalah tempat mandinya para selir-selir. Dan kalau kita, ini bukan pornografi ya, dan ini juga bukan porno aksi gitu. Tetapi sensitif begitulah ya, karya yang sensitif, tapi pada masa itu kan orang melihatnya tidak begitu gitu, mereka melihatnya filosofinya gitu ya. Nah, air dikeluarkan dari apa, nah itu berkahnya itu seperti apa gitu ya, kalau keluar dari bagian-bagian tertentu itu maka sudah disimbolkan kalau itu tuh akan menjadi bagaimana airnya gitu ya kan. Udah dewasa pasti bisa dipaham. Nah, ini tempatnya di Dusun Belahandowo, Wonosuryo, Kecamatan Gempol. Siapa tahu ada yang pernah ke sini atau mengetahui hal tersebut atau bahkan penasaran gitu karena deket tempatnya. Cobalah dilihat, nanti kasih tahu saya juga gitu kalau ini masih berfungsi baik atau tidak gitu. Siapa tahu kita bisa main-main ke sana gitu ya. Ya, ini juga digunakan awalnya memang tempat pertapaan Prabu Erlangga kan. Tapi dari pertapaan itu mungkin dirasakan berkahnya atau seperti apa sehingga ya orang juga jadinya tahu. Berikutnya ada asrama biksu Plaosan. Jadi ini materinya memang hanya contoh-contoh saja, tetapi yang pesannya adalah gimana kita melihat artefak tersebut begitu ya, lalu fungsinya sebagai apa begitu, lalu kita bisa mengadopsi apanya gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita adopsi dari si artefak-artefak ini? Nah, itu sebenarnya. Karena kalau kita tahu sejarahnya, terus kita apalagi tahu filosofinya seperti apa, berarti kita kalau mendesain nanti penerapannya bagaimana ya sehingga memiliki makna yang tidak kalah penting gitu ya. Desain kita tuh nggak kalah penting gitu dengan ya inspirasinya dari artefak-artefak budaya yang ada, misalnya bisa kayak gitu. Nah, ini periode Hindu-Buddha, asrama biksu ini banyak disalahpahami sebagai candi atau tempat peribadatan. Nah, karena mungkin ya orang taunya kalau bentuk kayak gini ya udah tempat ibadah berarti gitu ya, tapi mungkin kalau orang yang paham betul ya tahu, dan apalagi yang tahu sejarahnya ya pasti sadar gitu kalau itu tuh adalah asrama, gitu, bukan tempat ibadah. Lalu kita lihat lagi berikutnya, masih di Plaosan ini. Ini ada akulturasi juga ya pastinya. Jadi kalau bangunan zaman dulu tuh rata-rata ada pencampuran sih. Kalau saya perhatikan gitu ya, bangunan zaman dulu tuh kayaknya nggak ada yang murni gitu. Pasti ada pencampurannya karena kan ada keterlibatan pendatang, misalnya ada keterlibatan para ahli di situ misalnya, dan memang bukan daerah setempat kan. Nah, ide-ide itu gitu ya, konsep-konsep dari para pendatang tersebut atau dari para ahli tersebut yang bukan putra daerah setempat, ya itu akan memberikan pengaruh kan. Nah, makanya terjadilah akulturasi, begitulah intinya. Hanya yang harus kita lihat akulturasinya dari apa, dan apa, kemudian
ditempatkannya di mana saja. Nah, itu sebenarnya sudut pandang kita tentang akulturasi tersebut, itu kita harus lebih jeli, udah tahu misalnya pertamanya pencampurannya dari apa-apa-apa. Nah, lalu kita lebih detail lagi gitu yang oh berarti ini ukirannya yang satu eh, ukiran gaya Hindu misalnya gaya masa Hindu. Kemudian ada pendatang atau pengaruh dari mana lagi misalnya. Nah, yang Budanya itu yang biasa digunakan oleh para Budanya itu apa misalnya, atau bentuk si ujungnya ini begitu ya, atau atap ini kan kelihatan ya bentuknya sebetulnya antara Hindu dan Buddha pun juga udah kelihatan, ada yang bulat-bulat, ada yang cenderung kuncing-kuncing gitu. Nah, bisa terlihat kan dari candi-candi itu menjadi ciri khas. Nanti masuknya lagi ke dalamnya, ini perpaduannya dari mana saja, nah itu bisa dilihat lagi. Gitu. Cara mengkajinya begitu ya. Jadi dari contoh-contoh ini sebetulnya buat inspirasi kita atau membukakan pengetahuan kita terhadap si pengaruh-pengaruh pencampuran tersebut. Gitu intinya. Nah, ini juga masih di pelausan, jadi kelihatan ya. Jadi di sini pengaruh Mataramnya mana misalnya dari si posisi-posisi ini nih apa ya, kayak bukan bordes ya, ini tuh sebenarnya bawah jendela atau sekitar gerbang begitu ya. Nah, lalu ini motif-motif yang kayak ujung-ujung istana gitu kan, kerajaan. Nah, itu kan juga banyak di Mataram sebenarnya. Kemudian ini contoh yang terakhir adalah gapura, meskipun gapura saja, tapi ini tercatatkan sebagai benda-benda yang penting pada masa itu gitu ya, makanya dijadikan contoh di materi ini. Gapura adalah batas wilayah kerajaan atau ibu kota kerajaan. Jadi selalu kalau kita mau berpindah wilayah kota begitu atau kota madya dan kabupaten atau apa, itu ada gapura kan kalau zaman dulu. Nah, coba perhatiin. Sekarang gitu ya, di tahun-tahun terakhir ini tiba-tiba banyak nggak sih gapura-gapura lagi? Benar nggak? Contohnya di Bandung deh sederhananya. Di beberapa wilayah gitu ya, kayak pembagian kekuasaan wilayah lah bisa dibilang gitu, atau kecamatannya begitu bisa jadi gitu ya, atau perbatasan kotanya itu ada gerbang-gerbang lagi kan terakhir-terakhir. Nah, itu juga sebetulnya diadopsi dalam sejarahnya ya memang seperti itu gitu loh. Cuman lama-lama gitu seiring waktu itu semua dihilangkan begitu. Bukan berarti ya bisa jadi dilupakan juga mungkin gitu ya, tapi ada beberapa mungkin yang menjadi pemikiran yang terbaik begitu untuk pemisahan wilayah atau apa, atau sebagai ciri, atau juga menekankan budaya ketimuran kita gitu yang harus sadar akan sopan santun, pindah ke wilayah orang lain tuh gimana, mungkin begitu ya kurang lebihnya. Nah, dibikin lagi kan banyak gitu. Di Bandung lah contohnya yang tiba-tiba jadi ada. Tapi kalau saya perhatikan di wilayah Jawa lah gitu kayak Jogja, itu kan dari dulu emang nggak pernah dihilangkan gitu ya si gapura-gapura itu. Solo juga masih banyak gitu, kalau dilihat kan setiap berpindah intinya ada berganti kekuasaannya begitu, berganti pengelolaannya gitu, nah dikasih gapura lagi gitu. Nah ini di Uringin Lawang peninggalan Majapahit di Gapura Uringin ini juga mengandung makna sejarah yang banyak gitu di sini. Itu jadi kayak kuliah sejarah. Nah ini ada lagi Gapura Batu Raja. Bajang Batu itu dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu. Ini cewek nih, kelihatan nggak sih kalau kalian sadari dari bentuknya juga cewek banget gitu, kayak anggun gitu. Nah, apa yang bikin cewek bangetnya? Nah, itu kan bisa dilihat. Apakah karena si bentuk mahkotanya ini misalnya gitu. Padahal ini tuh arsitektural loh gitu. Tapi dari
bentuknya saja gitu secara arsitektural itu terlihat karakter. Nah, itu juga perlu kita adopsi gitu sebagai desainer tuh. Kita bisa mencari inspirasi untuk membuat desain itu dari mana saja gitu, terus dilihat secara detail. Kalau kita bingung misalnya buat mewujudkannya, ya dilihat aja secara detail, coba kita hitung ada berapa ya ini gitu tahapannya gitu. Kemudian tinggi perbandingan antara si gerbang dengan tangga masuknya dengan posisi mahkotanya atau atapnya, itu perbandingannya seperti apa gitu. Nah, itu bisa dilihat gitu sebenarnya. Terus yang ada lekukan-lekukannya yang ternyata dari posisi badan itu melekuk gitu menuju ke arah atas, itu seperti apa. Nah, itu juga bisa diadopsi gitu, bisa jadi inspirasi. Ini gapura beratap, karena banyak gapura-gapura juga yang memang terbuka. Kalau gerbang kebanyakan terbuka kan, karena itu mengingat juga space-nya sih sebenarnya gitu ya kalau di masa sekarang ini, dan fungsinya sekarang kan banyak jaringan-jaringan lain atau apa gitu. Nah, kalau yang ini termasuk contoh yang beratap, makanya kita bisa biasanya mengadopsi bentuk-bentuk seperti ini untuk pendopo misalnya gitu, karena ada atapnya kan, atau mungkin untuk ya di rumah-rumah yang ingin menerapkan bentuk, mempertahankan bentuk budayanya misalnya, nah di asnya misalnya apa-apa gitu. Ini secara keseluruhan material yang digunakannya batu bata merah, karena ya pada masa itu dan di daerah Mojokerto itu memang banyak batu merah, nah jadi digunakan. Ya kalau dulu kan nggak bakal neko-neko gitu, pasti mereka menggunakan material ya yang ada di sekitarnya gitu, karena tahu sendiri kan nggak pernah berpikir untuk transportasi jauh atau apa, bahkan yang mengerjakannya juga ya setahu-tahunya aja gitu yang di situ, tapi bisa jadi legendaris dan kuat ya, hebat kan. Nah, coba sekarang gitu materialnya udah kaya dengan teknologi gitu, terus alternatifnya juga lebih banyak, udah yang pengolahannya juga lebih matang misalnya. Kita bisa bandingkan kan, kita bisa yang nggak kalah gitu loh dengan yang dulu tuh. Padahal dulu tuh kan belum terlalu sekolah juga gitu, mungkin arsitek-arsitek itu juga masih terbatas gitu, tapi mereka bisa menghasilkan bangunan yang seperti ini. Nah, itulah yang dipelajari di arsitektur Nusantara gitu, maksudnya buat pembekalan kita. Dari ukuran-ukuran ini bisa dilihat, misalnya bisa direkomendasikan buat kita nanti kalau mau buat desain yang lebih baik tuh gimana gitu ya. Nih dilihat dari jauh tuh, kalau secara vertikal kaki, tubuh, dan atapnya seperti ini, terus kayak punya semacam sayap, pagar tembok di keduanya, lalu kakinya itu panjangnya berapa gitu ya, sampai sekitar 2,5 meter. Struktur kakinya terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Nah, tadi kan kelihatan juga kan dari tampak depannya. Bingkai-bingkai ini terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan bingkai bentuk genta. Gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi arsitektur interior itu nggak salah kita cari-cari referensi dari bangunan adat gitu intinya. Nah, ini pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana tuh, sampai detail banget kan. Bukan iseng banget sih, tapi mereka tuh perfeksionis menurut saya ya, menurut saya pribadi gitu. Di zaman itu tuh orang-orangnya perfeksionis loh gitu. Ya kalau kita yang udah menempuh jenjang pendidikan lanjut kan, ya masa enggak gitu ya, enggak. Terus kan tahu sendiri nanti kalau misalnya udah sampai ujian-ujian akhir merancang misalnya, atau bahkan sampai tugas akhir, itu kan si penguji itu pasti menuntutnya seperti apa. Nah, itu supaya apa? Supaya kita tuh nggak kalah gitu sama masa dulu. Masa orang-orang itu kok begitu detailnya gitu, begitu telitinya, begitu hebatnya bisa membuat seperti ini gitu. Kita kepikiran dan lebih ya.
Ini ada juga unsur-unsur jadi unsur alami itu tidak hanya dari tumbuhan saja gitu yang materialnya dari bebatuan apa dan lain-lain, tetapi mereka juga udah kuat sekali membubuhkan simbol-simbol binatang kayak kepala kala gitu. Kala itu penguasa bumi gitu ya, dibilangnya diapit dengan singa, lalu ada relief matahari, ada naga berkaki, kepala Garuda, lalu relief bermata satu gitu yang kalian tahu pasti simbol-simbolnya. Siapa aja sih yang bermata satu coba selain bajak laut gitu ya, tapi kan simbolnya di situ adalah seseorang yang wah siaga terus nih gitu ya, atau gimana nah kayak gitu gitu. Nah hal-hal yang gini juga kan kayaknya ya wow sih kalau saya sih jujur mungkin males banget ya pakai gini-gini gitu apa ya. Nah tapi untuk masa itu gitu bahkan ini sebagai kepercayaan kan, keyakinan mereka kan kalau mau selamat tuh nanti gunakan simbol ini gitu, pakai desain ini misalnya apa nah kayak gitu gitu ya begitu. Jadi untuk istana dan ruang publik Nusantara periode Hindu-Buddha dicukupkan sampai di sini. Kemudian nanti berikutnya materi kita ada arsitektur tempat peribadatan. Jadi tempat peribadatan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara ya. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Ngantuk? Enggak lah ya, baru bangun ya. Bentar-bentar tadi tuh ini ngeheng Igrasiasnya pun tertutup. Oh, udah kesubmit belum sih yang absensi tadi tuh? Nanti saya cek lagi ya. Tiba-tiba terputus dan tertutup. Oh iya loh, belum loh. Oh ada tadi. Sekali lagi yang tugasnya belum dikirimkan, saya tetap tunggu ya. Meskipun ada pengurangan nilai begitu, tetapi daripada enggak kan. Ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan atau yang mau didiskusikan ya. Ini apa ya? Ada yang mengangkat tangan tidak ya? Ibu, Iya, dari mohon maaf Bu, tadi saya telat join. oh kenapa Terin? Terin udah sehat? Alhamdulillah baru itu udah sehat sih Bu, udah mulai mendingan.
Udah negatif belum? Belum berani PCR lagi, Bu. Kalau PCR itu ini ya, katanya si bangkai-bangkai virusnya memang terdetek. Katanya Iya, sih, Bu, takutnya Mas jadi hitam, Bu. enggak, gini nggak tahu ya, ini saya pernah dengar juga sih. Jadi kalau misalnya yang pernah terinfeksi dan positif gitu ya, terus udah 10 hari jalan begitu, nah di antigen aja, katanya jangan di PCR, katanya gitu. Karena apa? Karena kalau PCR itu si bangkai-bangkainya tetap terdetek. Kalau antigen itu sampai yang membahayakan saja gitu, yang terdeteknya yang masih hidupnya saja gitu loh, yang bisa. Kalau udah mati ya udah negatif gitu, nggak bakal kelihatan. Kalau PCR itu pasti statusnya masih ada kandungannya gitu, persenannya. Begitu sih setahu saya, tapi nggak tahu. Ya ikut saran dokter aja. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Kalau gitu saya antigen aja. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama, ya udah tuh nggak apa-apa di rumah aja, Terin. Kalau Iya, belum Bu. nggak usah kemana-mana dulu, isolasi dulu saja. Udah hari ke-17 soalnya, Bu. Oh ya udah. Udah 3 hari lebih dari 2 minggu soalnya. Ya masa inkubasi ini juga udah. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kelihatannya kita cukupkan ya, karena saya mau berangkat juga. Cukup dulu ya pertemuannya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu.